Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk hari ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang teks eksposisi. Kita langsung saja ya ke materi pembahasan kita. Oke, jadi teks eksposisi ini adalah teks yang menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. Bedanya apa sih dengan teks laporan hasil observasi yang kemarin kita pelajari? Jadi kalau teks eksposisi ini berisi tentang informasi atau pengetahuan yang dimuat dengan cara singkat, padat, dan jelas. Sedangkan kalau teks laporan hasil observasi yang kemarin kita telah pelajari, itu yaitu adalah teks yang isinya dibuat dengan melakukan penelitian terlebih dahulu, melakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu, baru diciptakan sebuah laporan hasil teks observasi. Jadi kalau teks eksposisi ini bedanya dia isinya hanya informasi dan pengetahuan si penulis. Misalnya macam-macam ragam eksposisi seperti eksposisi tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan, hewan, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini saya akan ada contoh struktur teks eksposisi ini. Yang pertama itu ada tesis pernyataan pendapat, lalu ada argumentasi, nanti bisa kalian skip ya. Lalu ada penegasan ulang. Nah, lalu di sini ada contoh teks eksposisi. Ini judulnya pembelajaran kepribadian untuk membentuk karakter siswa. Ini temanya adalah pendidikan. Sini ada teks eksposisinya ini strukturnya sudah ditentukan. Pertama itu pembelajaran merupakan salah satu aspek yang berarti serta diperlukan dalam kehidupan ini. Dengan terdapatnya pembelajaran, seorang pasti saja dapat menciptakan jati diri mereka. Ada pula jati diri itu sendiri sebetulnya dapat tercipta sebab terdapatnya kepribadian seorang. Jadi ini baru merupakan struktur pernyataan pendapat tesis. Biasanya dia ada di bagian utama teks. Nah, setelah itu nanti ada yang namanya argumentasi. Argumentasi itu apa sih? Jadi itu argumentasi itu merupakan kalimat sanggahan atau menimpali sebuah pernyataan yang ada di awal. Jadi pembelajaran kepribadian merupakan suatu pembelajaran yang lebih menekankan kepada sisi keahlian dari siswa secara orang. Dapat dikatakan kalau pembelajaran kepribadian itu sendiri ialah suatu wujud pembelajaran yang berupaya buat menggali kemampuan dalam diri seseorang. Bila di bangku sekolah hingga orang tersebut merupakan siswa atau partisipan didik. Jadi untuk argumentasi itu dia kayak pernyataan tambahan yang telah dijelaskan di tesis. Lalu ada penegasan ulang, ditegaskan kembali. Pembelajaran kepribadian merupakan bekal semenjak dini untuk siswa di masa yang akan datang. Siswa butuh mempunyai perilaku toleran semenjak di kala ini dan samanya. Jadi penegasan ulang itu biasanya ada di akhir. Penegasan ulang ini juga bisa disebut sebagai kesimpulan sebuah teks eksposisi. Jadi saya ulangi lagi, kalau teks eksposisi itu merupakan teks yang isinya berupa informasi dan pengetahuan. Bedanya dengan laporan hasil observasi, kalau laporan hasil observasi itu teksnya dibuat setelah melakukan pengamatan atau penelitian terhadap objek tertentu. Sedangkan eksposisi itu isinya merupakan informasi dan pengetahuan yang fakta agar menambah wawasan si pembacanya. Tujuannya hanya untuk menambah wawasan saja, kayak gitu. Itu mungkin hari ini saya baru menjelaskan tentang teks eksposisi. Secara garis besarnya setidaknya kalian bisa tahu lah apa sih eksposisi itu. Nah, untuk minggu selanjutnya nanti akan saya beri rincian materi untuk yang lebih jelas lagi. Ini baru gambaran sekilasnya saja dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan dari pemaparan saya atau kekurangan dan untuk ketidakjelasan, bisa tanya saya langsung untuk lebih jelasnya lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.